Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, akan ada sedikit kata sambutan dari Kang Billy Zulkiami, STSHMH, selaku founder dari Legalken. Kepada Kang Billy, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah hadir di acara talk show-nya Legalken. Jadi acara ini termotivasi dari adanya kebutuhan sebetulnya antara ketika masih mahasiswa dengan setelah lulus. Masih banyak di antara kita yang masih bingung nih, gimana nih proses menuju advokat itu step by step-nya kayak gimana, apa aja yang harus dilakuin gitu. Nah, oleh karena itu kita menjembatani kebutuhan itu dengan mengadakan talk show ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Teh Lasma Natalia selaku Direktur LBH Bandung yang juga kerabat saya ketika kuliah S2 kemarin. Terima kasih Teh Lasma atas perkenannya. Terima kasih juga Zahra telah berkenan memoderatori acara ini. Semoga nanti akan banyak insight-insight dari Teh Lasma mengenai experience-nya selama dia setelah lulus S1, kemudian aktif di LBH, setelah aktif di LBH juga kembali menempuh pendidikan. Sempat juga Teh Lasma ini menjadi narsum ya di Amerika Serikat ketika kuliah S2 kemarin. Keren banget. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami membuka acara ini. Semoga lancar selalu dan semoga teman-teman yang hadir di sini mendapatkan banyak insight, banyak ilmu dari Teh Lasma. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Billy atas kata sambutannya. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan secara singkat CV dari Kak Lasma. Oke. Sebentar. Kak Lasma Natalia meraih gelar sarjana dan master ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dan sekarang Kak Lasma merupakan direktur di LBH Bandung dan telah menjadi advokat di LBH Bandung sejak tahun 2013. Keahliannya terfokus di bidang bantuan hukum, isu lingkungan, kekerasan terhadap perempuan, serta peradilan pidana. Kak Lasma juga memiliki beberapa pengalaman, diantaranya yaitu menjadi researcher mengenai corruption in SDA, freedom religion, corruption court monitoring. Kemudian Kak Lasma juga pernah menjadi fasilitator di beberapa pelatihan seperti paralegal training, court monitoring training, dan training for the community. Kak Lasma juga pernah menjadi pembicara dalam beberapa diskusi publik dan seminar, serta menjadi presenter dalam beberapa konferensi nasional maupun internasional, dan juga merupakan tim pengajar di Criminal Clinic Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Selain itu, Kak Lasma juga pernah melalui beberapa pelatihan, diantaranya yaitu Kalabahu Level Advance yang diselenggarakan oleh YLBHI pada tahun 2019, kemudian Mediator Training ICCT pada 2018, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya. Yang terakhir, terdapat beberapa karir highlight dari Kak Lasma, yaitu merupakan manajer program for NGO, Environment Cases and Issues, dan juga Violence Against Women Cases and Issues. Baik, sekian pembacaan CV dari Kak Lasma. Sebelumnya, karena acara kita pada hari ini merupakan diskusi santai, kepada para peserta diperbolehkan untuk menyalakan kameranya, kemudian bagi yang mau bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan fitur raise hand, dan bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung setelah dipersilahkan, atau boleh juga untuk bertanya di kolom komentar. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, kepada Kak Lasma, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan siapa tahu mau sharing apa aja sih sebenarnya perjalanan Kak Lasma dan juga pengalaman Kak Lasma sebagai seorang advokat. Pada Kak Lasma, saya persilahkan. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih buat teman-teman Legalken yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, tadi sudah perkenalan ya. Mungkin biar diskusinya nggak terlalu kaku, nanti santai aja. Tadi Zahra sempat kasih panduan kira-kira memperkenalkan inilah ya, sejarah singkat jadi advokat. Jadi kira-kira saya itu sih lulusnya 2013 awal, lalu memang awalnya tuh saya pribadi nggak pernah terpikir untuk jadi advokat, kira-kira begitu ya. Tapi memang tertarik dengan isu-isu sosial, dan waktu itu sebenarnya pinginnya sih jadi profesi yang lain ya. Profesi yang dihukum kan biasanya terkenalnya kalau nggak hakim, jaksa, pengacara, ya kan.
lawyer banking atau lawyer corporate ya, kira-kira sekitaran itulah ya. Jadi saya ingin salah satu dari profesi yang diidam-idamkan anak hukum itu. Singkat cerita, saya itu sebenarnya masuk LBH Bandung terlebih dahulu. Jadi kalau di LBH Bandung, Kak, LBH Bandung apa itu panjang lagi, kira-kira dia lembaga bantuan hukum. Ini kira-kira kan pesertanya dari berbagai wilayah ya. Nah, mungkin di tempat teman-teman itu banyak juga LBH, tapi kita itu LBH yang di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Singkat cerita saya masuk ke sana, lalu ada tawaran untuk PKPA lah. Jadi masuk LBH mas sebenarnya cuma cari ilmu ya, cuma bentar gitu ya. Udahlah 6 bulan, 7 bulan gitu. Singkat cerita dapat tawaran untuk PKPA. Nah ini kira-kira sejarah advokatnya begitulah. Jadi saya PKPA. Ya kalau teman-teman ingin jadi advokat, PKPA is a must ya. Jadi harus itu mah. Dan itu bukan S2, jadi lebih kepada sertifikasi kepada teman-teman yang ingin jadi pengacara. Tapi itu baru sertifikat belajar. Jadi setelah teman-teman dapat PKPA, udah dapat ikuti kelasnya, itu banyak banget sekarang, apalagi sekarang masa pandemik, teman-teman bisa ikut PKPA yang online sebenarnya. Nanti kalau pertanyaan PKPA mana Kak, nanti ya kita bahas lebih lanjut. Setelah PKPA, kita butuh waktu yang namanya waktu magang. Itu 2 tahun, sesuai undang-undang ya. Dan sebenarnya ada batas usia. Jadi kan anak sekarang sukanya akselerasi ya, akselerasi. Mungkin teman-teman udah lulus kuliah umur 20, 21 gitu. Tapi meskipun demikian, teman-teman hanya bisa disumpah kalau teman-teman sudah umur 25 tahun. Jadi kira-kira saya itu sebenarnya cukup cepat. Sebentar ya, di sini agak ribet. Cukup cepat untuk ambil PKPA dan sebelum gitu jadi PKPA terus saya ikut ujian advokat. Nanti teman-teman mungkin pernah dengar ujian advokat, nanti dinyatakan lulus atau tidak. Kalau nggak lulus, teman-teman belum bisa, kalau dulu tuh belum bisa magang, jadi peraturannya agak berubah nih sekarang. Kalau sekarang itu setahu saya bisa sambil magang nanti baru ujian. Intinya waktu magang itu dihitung 2 tahun semenjak teman-teman PKPA. Itu kapan teman-teman PKPA kira-kira. Nah selalu saya ikut magangnya ya mau nggak mau bukan nggak mau ya, itu satu keuntungan menurut saya karena saya dari LBH, saya dihitung magang, saya magang, lalu setelah 2 tahun saya sebenarnya udah bisa untuk ikut disumpah. Nah jadi sumpah itu ada syarat-syarat, misalnya sudah berapa kasus pidana dan perdata yang teman-teman ikuti. Aku lupa spesifiknya berapa, tapi itu biasanya ada jumlah tertentu, nggak banyak sih, 2 atau 3 atau masing-masing 3 gitu. Setelah itu baru bisa sumpah. Nah sumpah itu nanti balik lagi ya, waktu itu aku nunggu kayaknya ada sekitar 6 bulan karena waktu aku sumpah, jadi sumpahnya buka, aku tuh belum 25. Jadi aku harus nunggu aku 25 dulu, setelah beberapa bulan baru organisasi Pradinya membuka lagi sumpah gitu. Biasanya sih kalau teman-teman tahu Pradi, apalagi nih Pradi itu adalah organisasi advokat. Jadi teman-teman nggak bisa sumpah tuh tanpa nanti terdaftar di organisasi mana itu. Pendaftarannya itu ke organisasi Pradi. Nah, sejarahnya memang Pradi sekarang ada beberapa. Tadi sempat ya kita ngobrol di awal, katanya Pradi gabung lagi teh. Tadi aku udah klarifikasi, konfirmasi maksudnya Pradi-nya tetap banyak, tapi Dewan Etiknya yang satu. Tapi itu nggak ada masalah sih teman-teman mau ikut Pradi yang mana, menurutku balik ke teman-teman aja, tinggal teman-teman cari track record masing-masing si Pradinya. Jadi saya tidak sedang mendukung organisasi manapun meskipun saya tergabung di salah satu organisasi ya. Kira-kira begitu. Jadi setelah teman-teman udah cukup usia, cukup magang, cukup kasus, bisa disumpah. Setelah itu bisa nggak beracara sendiri? Bisa. Bisa beracara sendiri, bisa. Jadi memang selama magang itu yang teman-teman nggak bisa beracara sendiri gitu. Sama kayak notaris, setahu aku tuh notaris juga punya waktu tertentu di mana dia harus magang dulu ke notaris senior, notaris yang sudah lebih dahulu. Nah, satu lagi, magang itu
teman-teman harus punya advokat magang yang punya sebentar ya, pengalaman jadi advokat kalau nggak salah 7 tahun, tapi nanti dicek lagi ya, mana tahu aku salah. Intinya kira-kira begitulah kalau teman-teman berniat jadi advokat. Mungkin itu dulu sekarang. Oke, makasih banyak Kak Asma tadi udah ngejelasin gimana perjalanan untuk menjadi seorang advokat. Nah, kalau dari aku sendiri sih Kak, penasaran nih kenapa sih akhirnya Kak Asma memilih untuk menjadi advokat? Padahal tadi kan awalnya nggak sempat kepikiran nih buat jadi advokat. Nah, terus apa sih pencerahan apa nih yang bikin Kak Asma tuh jadi pengen menjadi seorang advokat gitu Kak? Dulu itu sebenarnya urgent apa ya, di LBH kan gini ya, siapa sih yang nggak mau jadi advokat semacam siapa nih, idolanya siapa nih, boleh ketik di chat ya, kita biar interaksi. Teman-teman coba pikirkan satu nama advokat yang teman-teman gandrungi. Oke. Hotman, ini main terkenal ya di Instagram. Anat Muyung, Oto Hasibuan asik. Haris Azhar, wah ini kayaknya bisa nih gua mulai cuci otak kayaknya. Oke, Todo Mulya Lubis. Oke. Dari nama-nama, siapa nih yang sebut Algi Fari Aksa? Gua kenal tuh teman gua tuh. Yusril Iza Mahendra. Oke. Ini cukup beragam yang teman-teman ketik dan saya salut gitu ya. Biasanya yang diketik kan Hotman Paris Hutapea gitu ya, karena ada di mana-mana ya kan. Atau mungkin Oce Kaligis dulu ya, terkenal juga kan Oce Kaligis. Terus siapa lagi ya? Sebenarnya kalau teman-teman tahu, ini yang teman-teman ketik itu rata-rata yang muncul di TV, ya nggak? Tapi tahu nggak sebenarnya lebih banyak advokat, kalau kita ngomongin duit ya, itu banyak banget advokat yang lebih kaya dari mereka, nggak juga sih, tapi yang lebih sukses lah. Tapi mungkin geraknya misalnya di legal corporate. Pernah dengan Franz Winarta nggak? Nah itu juga bagus. Atau misalnya Lubis, aduh siapa namanya tuh aku lupa. Pokoknya banyak kok nama-nama advokat yang cukup terkenal. Kalasma, aduh sahadu itu. Nah tapi balik lagi itu kan mereka memang punya apa sih kekhususan sendiri ya teman-teman. Jadi itu sih menurutku teman-teman harus kembangin, mungkin di awal teman-teman harus pelajari semua hal. Dan masyarakat ya, misalnya saya nih waktu di LBH, ya nggak nanya, itu benar banget tuh. Kalau dulu dosen dari universitas saya selalu nyebut, masyarakat ya, masyarakat nggak nanya, Kang Willy itu PK pidana, perdata atau HTN, nggak akan gitu ya. Tapi dia akan datang, oh Billy teh, apalagi dia tetangganya Billy kan. Mamanya Billy kan ini keluar-keluar, wah anak saya mah di Fakultas Hukum, tiba-tiba malah berderet keluarga datang kan. Kang Billy saya mau konsultasi katanya. Apa coba ini konsultasi cerai, ya kan? Tanah. Terus apa lagi pinjol kemarin tuh lagi tren banget kan. Jadi memang kadang kita harus paham tuh dasar-dasar. Tapi dalam seiring waktu teman-teman pasti akan punya kekhususan. Maaf Kak, ke mute. Oke, teman-teman akan punya kekhususan sendiri. Teman-teman senang di mana? Makanya kayak tadi saya di mana di CV saya highlight kan, saya sering nanganin kasus apa dan saya ngerasa paham kasusnya isu-isu apa gitu. Terlepas dari sana, jadi awalnya tuh saya beneran nggak pengen jadi pengacara dulu. Sayangnya sih tadi aku udah sebut ya, aku terbuka aja ya. Dulu mah aku pengen jadi hakim. Jadi nunggu hakim, gue belajar dulu di LBH. Tapi di LBH itu jarang ada yang mau kan, apalagi dibilang lah ya LBH kan advokat miskin gitu dan sebagainya gitu. Tapi LBH itu gudangnya ilmu menurut saya. Nah waktu itu ada kebutuhan, kita kekurangan advokat, mau nggak mau saya harus jadi advokat karena kasus makin banyak dan ada keterdesakan. Apalagi gini, kalau teman-teman cari advokat berbayar banyak, tapi advokat yang mau bantu masyarakat dikit banget, ya kan? Nah, akhirnya saya ambil jalan itu, ya apa ya? Ya mungkin Tuhan merestui dan Allah mendukung gitu ya. Saya nggak dapat kendala apapun. Maaf, di sini agak berisik. Saya nggak dapat kendala apapun untuk lulus advokat. Jadi teman-teman kalau kalian sering dengar, lulus tes advokat mah susah, nanti saya kasih triknya. Oke. Lulus tes advokat mah susah, enggak.
nggak susah kok gitu. Yang susah itu adalah membangun networking teman-teman setelah jadi advokat. Atau membangun kepercayaan orang ketika teman-teman dipercayakan tak jadi konsultan atau mengenai kasus, gimana teman-teman mempertahankan, oh kalau Zahra yang nangan kasus mah bagus gitu ya. Terus gara-gara Zahra berhasil di satu kasus, berhasil dalam arti belum tentu menang ya menurut saya, tapi dia dikenal benar ketika melakukan pengalaman kasusnya, pasti orang lain bakal promosiin. Udah, kalau kasus ini ke Zahra aja, pasti begitu. Di dunia networking akan begitu. Jadi memang kadang itu yang butuh teman-teman sekalian sekaligus skill sih, skill komunikasi, skill berorganisasi, skill membangun apa ya, skill-skill yang lain lah ya, termasuk skill adaptasi. Bayangin di tengah kondisi sekarang ya kan, kalau jadi pengacara masih gaptek susah gitu. Kira-kira gitu dulu Zahra. Kalau ada pertanyaan lagi boleh dipancing. Siap sih, Kak. Mungkin buat teman-teman di sini yang mau nanya boleh langsung aja raise hand, nanti bisa dipersilahkan untuk langsung di-unmute dan langsung nanya ke Kak Asma aja ya teman-teman. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Tadi kan dari CV-nya Kak Asma itu, di career highlight-nya ada tentang environment, terus violence against women, kayak gitu-gitu kan Kak. Nah, apa sih yang membuat Kak Asma suka terhadap bidang tersebut gitu Kak? Halo Kak. Maaf. Ini internetku tadi lagi error. Gimana Zahra? Ya, jadi kan tadi udah dijelasin sama Kak Asma nih, kayak keahlian Kak Asma tuh di bidang lingkungan, terus violence against women, dan lain-lain. Nah, apa sih yang bikin Kak Asma tuh tertarik terhadap kasus-kasus tersebut gitu, Kak? Nah, balik lagi awalnya tuh mau nggak mau harus ngerjain kasus. Jadi sebenarnya kasus yang aku tangani kan nggak cuma lingkungan dan kalau aku sebut sekarang tuh mungkin kasus-kasus yang terkait dengan perempuan, kekerasan seksual, apa KDRT dan sebagainya. Nah, dulu itu ceritanya nggak ada yang bisa handle di LBH. Mau nggak mau saya terjun. Nah, ini nih pembelajaran sih teman-teman. Saya nggak tahu ya anak sekarang, dan saya mah usianya nggak terlalu jauh ya dari teman-teman, ngerasa kayak, ini kan bukan kerjaan gue, ya kan, apa gue yang ditunjuk, gitu-gitu tuh. Atau teman-teman mungkin punya ini nih, punya sejarah pengalaman di kampus ya, aduh kerja kelompok tapi dulu yang ngerjain, udah ambil aja. Kesempatan yang seperti itu akan membantu teman-teman mengembangkan kapasitas kok, gitu. Tapi memang kalau udah dizolimi mah jangan sering-sering ya. Tapi poinnya adalah kalau ada kesempatan dan teman-teman dipaksa belajar, lakukan. Jadi dulu aku tuh kasus pertama yang aku dampingin itu terkait dengan pra peradilan, tapi isu lingkungan dan berhadapannya dengan polisi. Jadi ceritanya SP3 gitulah tentang ada problem lah gitu ya. Jadi teman-teman lingkungan itu melaporkan pidana, tapi kasusnya malah di SP3. Oh itu pengalaman pertama. Ada yang ngajarin, ya pagi di LBH ya ada sih sebenarnya. Cuma kan beda ya ketika teman-teman pegang kasus sendiri dan itu baru. Semenjak dari situ aku sering dipercayakan kasus-kasus lingkungan. Sama dengan juga dengan kasus-kasus perempuan. Jadi memang dulu oh ya satu lagi di dunia hukum ini biasanya female, gender perempuan itu jarang. Kebanyakan sih laki-laki ya, pria. Nah, tapi jadinya ada kasus-kasus yang mereka nggak bisa tangani, terutama kasus kekerasan perempuan kan gitu. Korbannya aja nggak nyaman. Kalau yang advokatnya laki-laki itu keuntungan sih buat saya, maksudnya ini saya bisa ngembangin dan dalam isu itu. Kira-kira begitulah. Tapi kalau ditanya isu lain bisa nggak bisa, karena LBH sebenarnya isu sosial. Nah, ini balik lagi nanti teman-teman mau mulai gimana nih karirnya, bukan karir ya. Kalau saya memang nggak pernah menentukan, tapi memang saya senang isu sosial. Peradilan misalnya, litigasi atau isu korupsi, nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah, tapi poinnya adalah kalaupun teman-teman punya impian itu bagus dan bikin aja target teman-teman mau gimana gitu. Tapi teman-teman mau bikin kelas, bukan kelas, apa? Kan saya pengen kantor sendiri. Balik lagi ya, segala sesuatu ada proses ya sampai teman-teman mau
bikin kantor sendiri aja tuh minimal 25 gitu lah ya. Jadi sampai 25 itu coba teman-teman sampai di umur 25 itu cari ilmu aja dulu gitu sebelum bisa buka kantor sendiri gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Kak Lasma buat jawabannya. Nah, udah ada beberapa teman-teman nih Kak yang bertanya, mungkin dari yang raise hand dulu. Tadi yang pertama ada Kak Afiat Cahya Budi. Boleh Kak untuk dinyalakan mikrofonnya untuk Kak Afiat. Coba. Oke. Sudah jelas? Bisa didengar, Kak? Bisa Kak. Oke, baiklah langsung saja untuk bertanya kepada Kak Lasma. Halo? Ya Kak, bisa langsung disampaikan saja. Halo? Halo? Bisa didengar, Kak? Bisa Kak, bisa terdengar. Oke, baiklah. Jadi gini, Kak. Ini saya adalah mahasiswa semester 5. Jadi dulu di semester 3 itu ada pengantar tentang perdata dan pidana. Dan sekarang di semester 5 ini, kami itu terbagi menjadi 2. Ada yang SH-nya ke muamalah dan ada yang ke hukum positif. Jadi dari teman-teman itu terpecah menjadi 2. Sedangkan SK-nya kita itu nanti SH-nya itu ke muamalah, tapi teman-teman tetap mau ada yang ke hukum positif. Nah, kami ingin melakukan kajian-kajian sendiri karena daripada matkul itu tidak ada yang menunjang setelah semester 3 itu ternyata. Lah, saran dari Kakak, apa yang perlu kami persiapkan untuk kedepannya yang ingin menjadi ke advokat ataupun ke pengadilan dari teman-teman yang memilih ke hukum positif tadi? Begitu. Terima kasih. Oke. Sebelum menghilang, aku belum paham nih, maaf. Boleh. Muamalah dan positif itu gimana ya? Kamu kuliah di mana Jadi ya? kan prodi kita kan hukum ekonomi syariah. Oke. Jadi yang di semester 3 itu ada pengantar pidana dan perdata. Oke. Kemudian di semester 5 sudah tidak ada. Dan teman-teman itu terpecah menjadi 2. Ada yang ke muamalahnya, ada yang ke hukum positifnya. Begitu, Kak. Mohon saran. Oke. Siap. Nangkap. Maaf dulu, kami bukan ini ya. Ini mirip teman-teman UIN kayaknya ya. Jadi kalau menurut aku, kalau memang teman-teman ingin jadi advokat, mending ambil hukum positif. Jadi itu hukum positif kan bicara tentang hukum yang sedang berlaku kan, gitu. Jadi teman-teman akan lebih familiar dengan hukum yang sedang digunakan di Indonesia dan bagaimana nanti penerapannya. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau mau jadi advokat, tapi sebenarnya kalaupun teman-teman senang isu yang lain, tetap aja sepanjang teman-teman sarjana hukumnya atau sarjana hukum kalau di UIN itu apa? Syariah ya, SHI dulu ya SHI, mereka masih tetap bisa daftar advokat setahu saya. Tapi kalau sekarang semuanya sarjana hukum, setahu aku ya, semua lulusan itu SH kok gitu. Tapi kalau memang soal keilmuan, baiknya hukum positif menurut aku. Kebayangnya ya, karena hukum positif itu bicara soal hukum yang sedang berlaku. Kecuali satu lagi nih, teman-teman mau jadi pengacara. Kalau kita tuh bacanya gini, pengacara yang lebih luas umum atau memang pengacara yang ahli di hukum syariat Islam atau hukum keagamaan. Nah, itu tuh kan akan beda tuh. Jadi aku ingat ini pengalaman yang lain ya. Waktu itu aku kan tes hakim. Aku ketemu dengan calon hakim yang calon peserta tes yang background-nya memang hukum Islam dan dia ikut tes hakim pengadilan agama. Dan itu akan sangat membantu. Gitu. Jadi balik lagi, teman-teman mau ahli di bidang hukum yang umum atau hukum yang memang lebih tentang syariat Islam gitu. Oh. Iya, Kak. Baik, terima kasih. Kak, dari Apakah ada pertanyaan lanjutan? Kak, maaf, maksudnya
dari mata kuliah kita kan sudah, maksudnya rata-rata muamalah, rata-rata tentang wakaf, tentang etika bisnis dan macam-macam. Nah, ketika dari teman-teman yang ingin ke positif tadi, jadi kami ingin melakukan kajian-kajian khusus di luar daripada matkul tersebut. Apa sih yang perlu dipersiapkan, Kak, untuk ke advokatnya? Oke, berarti teman-teman baca hukum-hukum acara. Karena itu akan penting. Hukum acara, misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, karena itu akan berbeda. Karena itu akan membantu dalam keadvokatan. Kalau untuk advokat sih. Hukum acara. Atau sistem peradilan. Sistem peradilan. Ya, betul. Buku-buku sistem peradilan, buku hukum acara. Jadi yang memang lebih formal, hukum-hukum formal. Karena kayaknya teman-teman lebih banyak di hukum materi tadi. Oke, baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kita akan beralih ke pertanyaan kedua dari Kak Safala Sabuda. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya dan bisa langsung ditanyakan. Apa suara saya jelas terdengar? Terdengar, Kak. Siap. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Safala Sabuda, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado, semester 5. Yang ingin saya tanyakan ke Kak Lasma, kan kalau misalnya awal berkarir sebagai advokat itu kan pasti ada tantangannya ya. Kira-kira untuk Kak sendiri sih, tantangan awalnya itu seperti apa dan gimana cara Kakak mengatasi tantangan tersebut? Terus kemudian yang kedua, apa sih prinsip yang harus selalu dipegang selama menjalani profesi advokat ini? Terutama sebagai advokat ini ya, perempuan ya, kan pasti ada tantangan tersendirinya juga. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih. Oke. Jadi apa yang dilakukan di awal-awal, jujur ya, itu teori dan praktek jauh banget. Jauh berbeda. Jadi bukan maksudnya gimana, tapi begini, teman-teman jangan langsung kaget gitu. Wah, di teori saya bacanya begini, kok di praktek begini ya gitu. Itu bukan berarti kita mengiyakan, tapi kalau teman-teman langsung kaget, teman-teman nggak bisa adaptasi. Itu yang pertama. Jadi memang agak jauh nih. Tapi kalau di LBH sendiri, ini saya bukan mau promosi, malah kita diajar atau punya prinsip di LBH, ya memang kita harus lakukan secara teori gitu. Kalau misalnya prakteknya berbeda, kalau itu sangat bertentangan dengan peraturan perundangan, kita akan tolak sih biasanya begitu. Makanya bagus ya pertanyaan saya yang kedua, prinsip. Saya memang yang harus teman-teman punya itu integritas. Integritas itu beyond dari sekedar profesional. Itu udah mencakup semuanya lah. Kalau teman-teman bilang profesional itu seperti apa? Misalnya melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab itu bagus, tapi integritas beyond it gitu menurutku. Jadi memang teman-teman akan ketemu tuh praktek-praktek yang ya kalau menurut saya itu bertentangan dengan hati nurani gitu ya. Balik ke teman-teman, apakah teman-teman mau lakukan? Kalau saya sendiri sih, saya pegang prinsip itu saya tidak akan lakukan. Makanya mungkin saya akhirnya cocok di LBH karena ya itu ya, di LBH kita langsung mention aja ya, kita nggak pernah gratifikasi, kita nggak pernah mengandalkan uang, yang diandalkan apa? Otak dalam artian ya kita cari cara-cara hukumnya gimana, proses hukumnya gimana, dan kita pegang banget negara hukum gitu ya, aturan-aturannya seperti apa gitu. Jadi mungkin itu sih sebagai anak hukum, saya sekali teman udah cebur ke kolam kotor, susah bersihnya. Menurut saya sih. Jadi mumpung masih bersih, jangan coba main-main ke lumpur aja. Karena teman-teman akan terbiasa, gitu aja. Yap, Kak Safa udah terjawab mungkin pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Mungkin ini sih tadi soal tantangannya ya, tantangan berkarir di sebagai apa ya, berkarir profesi advokat ini ya, terutama buat lawyer perempuan, itu aja sih. Oke, yang satu sih, kalau saya sih melihat kita jadi perempuan itu keuntungan sih ya.
Jadi kalau teman-teman malah berpikir menjadi perempuan itu adalah benar ya, kita hidup di, apalagi di dunia hukum ya, itu kalau bahasa teman-teman pasti sangat maskulin, maskulin. Terus nggak ramah perempuan, itu ada. Tapi balik lagi teman-teman nggak usah takut gitu, berani, dan selagi teman-teman nggak, aku suka bilangnya kadang kan yang membuat kita nggak maju itu diri kita sendiri kan, dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Jadi tantangannya pasti banyak sih. Contoh aja ya, kita nggak akan, itu memang ada sih meremehkan, perempuan katanya sih logikanya kurang nih, kurang sistematis, itu mah bisa dilatih. Gimana kita bisa, aku ini sedikit cerita, dulu waktu kuliah saya mah nggak sekritis ini, karena anaknya tuh dulu cerita, saya mah nggak, anaknya tuh dulu sebentar. Jadi dulu aku malah anaknya sangat ini sih, apa, untuk semakin kritis sebenarnya, dan menyusun apa ya, masalah cara berpikir, logika, sistematis, keberanian itu bisa dilatih semua. Jadi teman-teman nggak usah takut, tantangan ada, tapi bagaimana kita meresponnya sih, dan itu mengambil itu sebagai peluang gitu sih. Kalau pakai analisa SWOT ya, dan semua orang pasti punya kelemahan, tapi gimana kita bisa mengubah itu jadi opportunity gitu. Baik, terima kasih Kak Asma untuk pertanyaannya. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya dari Kak Fernando Sinaga. Boleh dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya, Kak. Ya, selamat sore, Horesto. Kan saya lagi. Ya, saya manggil itu saja ya. Halo, halo. Oke, pertanyaan saya begini toh. Ya, pertanyaan saya begini. Pengacara atau advokat kan kedudukannya subjektif ya, karena dia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili di persidangan gitu ya, oleh kliennya. Untuk membela kepentingan kliennya begitu. Nah, masalah lain kan timbul jika dilihat ya, dari fakta empiris, advokat ini atau pengacara dalam menangani perkara itu kan hanya memahami profesinya sebagai kuasa hukum dari klien, dan menyampingkan profesinya sebagai menyampingkan profesinya itu sebagai penegak hukum gitu loh. Nah, mudah menerima dalam bentuk apapun kan gitu kalau untuk advokat, karena suap dari klien bahkan sampai melakukan perjanjian dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan hakim kan itu sangat gamblang sekali kalau kita melihat kasus-kasusnya. Nah, bagaimana kami bisa memahami ya mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar ini, kehadiran advokat itu mementingkan kepentingan kliennya saja atau memang lebih mengutamakan tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bagaimana benturan dua sisi ini dapat kita ambil gitu. Nah, memang mempelajari juga antara das Solem dan Dasein gitu. Das Solem artinya law in the books ya kan. Nah, Dasein ini adalah faktanya kan, ini terkadang dia seperti paradoks gitu. Bagaimana itu bisa memberikan pencerahan kepada kita? Terima kasih. Oke, aku coba jawab ya. Jadi perbedaan antara teori dan praktek itu jauh memang ada, tapi bukan berarti semua advokat itu seperti itu gitu. Jadi balik lagi teman-teman, ini bicara soal teman-teman mau, kalau di advokat itu kan ada kode etik ya, kode etik, dan harus bagaimana dalam melakukan tindakan-tindakan sebagai advokat. Kalau menurut saya, memang sebagai aparat penegak hukum itu kita tidak bisa hilangkan. Tapi nanti kalau teman-teman beracara, bahkan
saya nggak tahu ini penyebabnya di mana. Emang antara kapasitas advokatnya yang nggak semuanya bagus, sehingga kadang-kadang ya advokatnya sendiri suka ngelanggar gitu. Tapi sebenarnya saya ketemu sama dengan orang-orang yang memegang prinsip dan tegang banget tuh cara beracara, kode etik dan sebagainya. Makanya saya kan balik lagi ke teman-teman. Teman-teman pelajari standar sebenarnya apa, teman-teman ketahui kode etiknya apa, dan teman-teman lakukanlah sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Kalau teman-teman hanya ikut pada umumnya ya kan, ya teman-teman akan terseret arus menurut saya. Tapi kalau teman-teman punya prinsip, ya teman-teman nggak akan kemakan tuh sama kebiasaannya gitu ya. Pada umumnya ya itu tuh. Siapa yang pernah sini ke pengadilan terus cobain tuh fotokopi putusan pengadilan? Siapa yang pernah dimintain ke polisi bikin laporan atau misalnya jadi saksi? Cobain tuh, Mbak. Mau nggak teman-teman bilang, saya nggak bisa, Pak. Aturannya nggak ada. Ada pernah nggak teman-teman nanya gini, kalau teman-teman diminta bayaran, nggak usah lah kita ngomongin ke dunia hukum. Administrasi aja pemerintah birokrasi. Teman-teman berani nggak bilang, Pak, aturannya mana? Tanda bukti bayarnya mana? Gitu aja dulu. Kalau yang kayak gitu aja teman-teman nggak berani nolak, nggak usah. Ya, maksudnya itu latihannya sih menurut saya gitu. Jadi dasen dan dasolen mah pasti akan berbeda gitu ya, akan ada. Makanya kalau misalnya dasen dan dasolennya sudah sama, udah nggak akan ada skripsi kita, tesis, karena nggak ada masalah gitu. Tapi balik lagi ke teman-teman melakukan prinsip-prinsipnya atau teman-teman mau ikut pada umumnya gitu sih menurut aku. Baik, terima kasih Kak Asma. Untuk Kak Fernando sudah cukup terjawab ya sepertinya Kak. Mungkin saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Saya akan membacakan salah satu pertanyaan di kolom komentar dari Kak Aulia Anastasia. Selamat sore, perkenalkan saya Aulia Anastasia, ingin bertanya, apa aja sih Kak tes-tes yang kita lalui untuk mendaftar menjadi advokat? Dan saran Kakak, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mahasiswa yang masih baru-baru ini? Nah, sekalian saya mau menyisipkan sedikit pertanyaan, Kak, kan di tanggal 27 Februari nanti akan diadakan ujian profesi advokat oleh Pradi. Nah, kira-kira ada nggak sih, Kak? Tadi kan tips and trick atau enggak gambaran-gambaran dari ujian profesi advokat itu? Intinya sih kalau teman-teman pelajari teorinya itu bisa jawab semua nggak ya? Tapi fokus di hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara konstitusi. Nah, itu biasanya keluar. Dan pelajari, kalau teman-teman sekarang mah semua di internet udah ada, atau kalau teman-teman ke toko buku, itu ada kok buku-buku panduan untuk advokat, misalnya tes-tes ujian. Jadi teman-teman latihan dari sana aja menurut saya ya. Kalau zaman saya bahkan dulu ada esai. Kalau sekarang tuh setahu saya cuma pilihan ganda. Esainya itu disuruh bikin surat kuasa dan surat gugatan. Nah, kalau itu muncul lagi sekarang, ini tips saya aja. Surat kuasa dan surat gugatan itu dia punya bukan pola pikir ya, semacam urutan, enggak urutan juga, tapi itu sebenarnya bukan pola pikir ya, apa namanya, logika berpikir. Jadi, ini siapa namanya, memberikan kuasa yang nanti akan disebut sebagai pemberi kuasa, memberikan kuasanya, bla 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 bla. Itu tuh sebenarnya kalau teman-teman baca dengan baik itu seperti kalimat sambung sampai akhir ya. Nah, itu tuh teman-teman harus paham. Kenapa ada bagian-bagian yang nggak boleh sama sekali hilang. Kalau kalimat nggak usah takut, kalimat itu bisa saling menyesuaikan. Kalau gugatan umumnya biasanya keluar gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, atau gugatan satu lagi itu prestasi. Biasanya sekitar itu. Tapi setahu saya, ini saya update ya dari teman-teman yang baru-baru lulus ujian itu, sekarang pilihan ganda kok. Nah, kalau pilihan ganda, teman-teman pelajari aja hukum acara dengan baik. Hukum acara, semua hukum acara. Nah, ini tips dan trik saya ya. Nggak usah banyak analisa. Pelajari teori dengan benar gitu ya. Kadang-kadang kan kayaknya secara logika ini dia yang benar. Enggak, udah lu kalau teman aku bilang banyak begini, bilang
undang-undang bilang apa, teori bilang apa, itu sudah jawab. Kebanyakan yang gagal malah yang terlalu analisa. Karena itu bukan masalah analisa sih kebanyakan di hukum acara, di ujian advokat. Tapi nggak tahu ya, saya nggak update tes-tes terakhir. Tapi saya terakhir aja itu kan saya punya tuh nggak fotokopian ya, kayak kalian aja SPMB dulu belajar soal gitu ya. Itu tuh masih ada yang masih keluar sampai hari ini gitu. Jadi selama hukum acara tidak berubah, dia nggak akan terlalu jauh sih gitu. Baik, terima kasih Kak Asma untuk jawabannya. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Dipersilakan kepada Kak Ferry Ananda untuk menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, selamat sore. Sore. Pak, bisa dengar? Ya, Saya terdengar, Kak. oke. Saya mau bertanya tentang sedikit sih, cuma soal halo. Halo, iya Kak, terdengar. Bisa dilanjutkan pertanyaannya. Sepertinya jaringannya kurang bagus ya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan yang lain terlebih dahulu sambil menunggu Kak yang tadi untuk ikut join kembali. Kepada Kak Yesi Handayani, boleh dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Halo, udah terdengar belum? Terdengar, Kak. Oke. Hai Kak Lasma, aku mau tanya, ini mungkin nggak lebih ke arah tentang advokat ya, tapi aku tuh lebih ke, sekarang kan aku semester 3 nih, tapi tuh aku belum tahu gitu loh, di sini tuh aku, nanti pas aku udah lulus, sebenarnya aku tuh pengen jadi apa sih gitu kan, sebenarnya mungkin nggak cuma satu orang yang kayak aku ya, mungkin banyak sebenarnya, kayak bingung gitu loh, nanti kira-kira aku maunya jadi jaksa atau hakim atau advokat itu masih berputar di kepala gitu kan. Nah, menurut Kak Lasma ini sebenarnya apa sih? Aku tuh takutnya nanti pas lulus aku jadi nggak punya kegiatan. Aku takut jadi ya kasarnya aku jadi pengangguran gitu, nggak ada kegiatan sama sekali. Aku paling takut kayak gitu ya. Jadi menurut Kak Lasma sebenarnya hal apa sih, kegiatan apa sih yang paling bisa dibilang yang paling baik ya, yang paling efektif saat kita tuh nanti lulus gitu loh. Biar kita tuh punya kegiatan. Kita kan nggak mungkin nih langsung, mungkin aja sih kayak langsung kerja. Kalau misalnya emang ada lowongan, tapi kan untuk kerja nggak semudah itu gitu Kak. Gitu sih pertanyaan aku. Kasih Kak Lasma. Oke, ini bagus ya. Yang pertama ini masih semester 3 ya, masih unyu-unyu banget sebenarnya. Nah, aku nggak tahu Yesi kuliah di mana, tapi ini aku contoh dari kampusku aja ya. Jadi, kamu akan mulai terbuka itu sebenarnya di semester 4, 5, 6 ya, karena akan mulai lihat jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukumnya, kalau kayak di Unpad itu ada hukum pidana, perdata, ekonomi, lingkungan, apalagi Zara banyak lah ya kami ya. Nah, kalau di kampus Yesi ada itu pelajari dulu aja, karena setahu aku semester 3, 4 itu kita masih berkenalan dengan berbagai hukum itu. Nanti kamu akan klik sendiri kok dengan, wah, aku suka nih sama hukum yang ini. Gitu. Contoh nih, dari waktu aku zaman S1, aku paling nggak suka perdata sama ekonomi. Entah kenapa ya. Ini no apa ya, bukan maksudnya gimana, tapi aku tetap pelajari. Tapi aku paling senang dengan pelajaran HAN dan pelajaran dulu itu HAM serta pidana. Pidana itu kan ada kriminologi sebenarnya. Jadi dari sana aku tahu aku senang nih sama jurusan-jurusan ini. Untungnya kalau di Unpad itu memang aku nggak tahu ya, sistem kampus kan beda-beda. Di semester 5-6 ya kita Zara ya, 5-6, 7-8 itu kita akan makin khusus. Jadi memang kita diarahkan untuk lu pelajari mata kuliah khusus hanya untuk hukum
kekhususan apa. Dari situ memang itu sangat membantu. Setelah itu, Yesi akan mulai pikiran, oh kayak contohnya gini ya, pasti anak pidana akan berpikir dia jadi kalau nggak jadi advokat, litigasi lawyer, atau dia bakal masuk ke profesi jaksa dan hakim misalnya. Atau kalau kamu anak ekonomi, biasanya orientasinya kamu ke bank legal bank atau kalau nggak ke perusahaan dan masuk jadi biro hukumnya perusahaan. Kok biro hukum mah kayak di pemerintah. Tapi poinnya adalah biro-biro hukumnya gitulah. Gitu. Jadi itu akan mulai kelihatan kok. Jadi nggak usah terlalu takut. Tapi kalau memang Yesi masih merasa nggak cukup nih Kak gitu, Yesi bisa mulai magang. Kalau di kota kamu itu tempat-tempat magang, biasanya di kampus-kampus banyak kan yang bisa buat magang atau di pengadilan. Memang sih ini off the record tapi ini di record ya. Emang sih katanya magang di pengadilan sia-sia ya, enggak ya. Tapi minimal kamu lihat aktivitinya kan sebenarnya. Ini ngapain sih di dunia pekerjaan ini. Tapi kalau memang kamu punya waktu, ini yang aku tidak lakukan dulu, tapi menurut aku kalau teman-teman di Unpad itu biasanya semester, aku lupa, kita semester genap keganjil ya, itu bulan-bulan Juli Agustus itu liburnya cukup panjang. Jadi banyak yang ambil magang di situ. Atau teman-teman ikuti organisasi-organisasi yang nggak cuma sekedar I.O., tapi memang dia mengasah kemampuan. Contoh tuh kalau di kampus kami dulu, bukan promosi kampus ya ini ya, misalnya ada apa dulu Sarah? Ya pokoknya debat misalnya. Atau misalnya kamu senang sama acara-acara, ada tuh mood court lah, apalah dan sebagainya. Tapi kan saya nggak suka itu juga, ya udah, nggak usah ikutan gitu. Intinya lakukan apa yang kamu senangi sih. Jangan ikut-ikutan orang aja intinya. Tapi jalan kamu tuh masih panjang, jadi kenali aja itu. Dan apalagi sekarang ini bahagia banget kalian ya. Sekarang itu segala sesuatu ada di internet. Ada banyak acara kayak acara-acara yang dilangsungkan oleh Legalken, mungkin ada hukum online apa dan sebagainya. Kalau ini deh aku nanya, jajan berapa sih sehari? Anak sekarang mah kayaknya jajannya bisa sampai 50.000 deh. Daripada kalian beli boba, mending kalian ikut acara-acara yang mungkin kalau masih di bawah 100 dan itu mahasiswa, investasi menurutku ke sana. Gitu. Karena hal-hal yang begitu yang akan membuka wawasan teman-teman sih, gitu sih sebenarnya. Yap, luar biasa banget jawaban dari Kak Asma. Boleh kita langsung lanjut lagi aja Kak ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kak Dinda Amalia. Selamat sore, saya Dinda, izin bertanya. Saya baru saja selesai PKPA yang bekerja sama dengan Peradi. Beberapa waktu lalu saya sudah mendatangi kantor DPC Peradi untuk menanyakan perihal pemagangan di daerah saya, namun ternyata tutup. Lalu bagaimanakah menurut Kak Lasma step yang bisa saya lakukan agar bisa tetap melaksanakan magang? Kamu coba cari kantor-kantor hukum, itu yang pertama. Biasanya kantor hukum itu pasti ada yang mau terima, sepanjang mereka lagi butuh mah mereka buka, itu yang pertama. Yang kedua, atau cari, tadi ada tuh yang nanya, posbakum itu juga bisa. Biasanya tuh pasti ada ketua posbakumnya, dan dia akan buka buat anak magang. Tapi memang kalau soal ilmu, itu memang harus cari sendiri. Atau kalau ini promosi dikit ya, kalau di kantor di kota kamu ada LBH, ke LBH aja. Tapi memang kalau untuk advokat untuk magang panjang biasanya LBH nggak buka, tapi kita punya sistem kaderisasi, jadi kamu punya kesempatan belajar. Atau ini satu lagi, sekarang itu jadi dulu, nah ini promosi dikit ya. Dulu itu LBHI dan LBLBH itu advokasi sampai adanya kebijakan undang-undang bantuan hukum. Nanti teman-teman tahu kan ada undang-undang bantuan hukum. Nah, karena ada undang-undang ini, ada yang namanya OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Nah, si OBH ini sekarang lagi menjamur di seluruh daerah karena memang lagi didorong untuk banyaknya OBH di seluruh daerah. Kamu coba search saja organisasi bantuan hukum yang terdaftar di bawah BPHN. Kalau memang ada, coba aja. Biasanya mereka terima kok untuk magang-magang.
seperti setahu saya ya, itu juga bisa jadi opsi atau apa sih namanya BBH ini Biro Bantuan Hukum yang menempel di kampus-kampus tapi memang kalau BBH kesulitannya kalau di negeri itu susah cari advokat pendampingnya. Kenapa? Karena PNS nggak bisa jadi advokat. Makanya kenapa dosen-dosen itu kesulitan, kecuali dosen-dosen swasta. Jadi kalian lihat aja kalau di kampus kamu ada apa tadi organisasi kayak BBH gitu, Biro Bantuan Hukum, coba aja magang di sana. Jadi opsinya sih menurutku banyak, jadi tinggal dicari aja. Jangan ke Pradi mah nggak akan buka, jarang-jarang mereka buka sih sebenarnya. Apalagi nggak di off the record, bye. Oke, jadi banyak ya teman-teman peluang-peluang magang yang ada di Indonesia tuh banyak pokoknya. Jadi bisa dicari-cari aja informasinya dan coba untuk apply ke tempat-tempat magang yang tersedia. Untuk pertanyaan berikutnya bisa ke Kak Algo Azari. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya, Kak. Ada Kak Algo. Halo, udah dengar apa belum? Udah terdengar, Kak. Saya mau tanya ke kelas kalau misalnya dihadapkan dengan sebuah kasus, akan memilih norma hukum atau moral? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, norma hukum atau moral? Keduanya, enggak ya? Canda. Kenapa? Ini pertanyaannya agak aneh sih bukan aneh, itu bukan hitam dan putih segampang itu gitu, karena tetap aja yang namanya advokat pasti ada cara-cara supaya ketika penanganan kasus kita tetap harus norma hukum. Norma hukum itu seharusnya dia tidak bertentangan dengan moral. Jadi apa yang bertentangan dengan moral? Apa ya yang tidak ada tertulis di dalam hukum? Contoh, uang untuk polisi atau jaksa ya itu nggak ada tertulis kok. Nah itu kan bertentangan sama moral juga ya. Saya tidak akan memilih itu gitu. Jadi terus kalau nilai-nilai dalam masyarakat, nah balik lagi, menurut saya nggak sehitam putih itu. Makanya teman-teman harus punya pisau analisanya apa gitu. Nggak apa ya. Karena mungkin case by case berbeda, tapi kalau dia sudah bertentangan dengan hukum dan dia tidak bertentangan dengan moral, ya udah nggak usah dilakukan. Tipis-tipis. Kalau dia memang, kalau saya bilang gini ya, kalau dia memang pendampingan yang konteksnya dalam jalur hukum, ya pasti kita harus perhatikan ketentuan hukumnya apa. Tapi kalau teman-teman ya kan sekarang lagi terbuka ya cara-cara mekanisme di luar pengadilan. Contoh negosiasi ya itu balik lagi. Nah, kalau di perdata aku sambungin balik lagi ke tingkat baik masing-masing kan. Itu balik lagi ke si orang yang berkaitan dengan hukum itu gitu. Jadi nggak sih hitam putih itu, tapi keduanya bisa jadi pisau analisa kita untuk menganalisa kasus gitu sih. Baik, Kak Algo, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, mungkin sudah cukup terjawab ya tadi pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikutnya, tadi dari Kak Steven, apakah jadi akan bertanya, Kak? Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Masih di mute, Kak. Di mute. Oke, ya. Saya ingin bertanya, kira-kira sebagai seorang advokat seperti Kak Lesma itu, hambatan dalam menjalani profesinya itu apa? Hambatan dalam menjalani profesi advokat ini. Hambatan yang pernah dialami, gitu. Oke. Terdengar? Okay. Terdengar, Iya. Steven. Oke, terima kasih. Iya, oh iya. Oke, hambatannya. Iya. Apa ya? Ada sih, tapi saya nggak kepikiran. Yang pertama,
tantangan itu sih untuk tetap berintegritas di tengah dunia hukum yang makin ngaco menurut saya. Itu hambatan yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya ini bukan hambatan tapi peluang. Kita memang harus ikut dengan dan beradaptasi dengan perkembangan hukum. Karena hukum itu terus berkembang dan jangan hanya melihat positive law. Jadi teman-teman harus belajar juga di negara-negara lain perkembangannya seperti apa. Contoh misalnya hukum perlindungan data itu belum ada di Indonesia, tapi di negara-negara lain udah ada dan itu pasti akan berkembang di tengah kondisi semua orang pakai online meeting. Nah, kan? Belum lagi, jadi teman-teman memang harus ngikutin perkembangan hukum yang ada. Menurutku itu peluang, tapi bisa jadi hambatan kalau kita nggak pelajari. Lalu hambatan yang lainnya adalah memang kalau teman-teman tidak mempunyai kinerja yang baik dalam artian so-so aja gitu, apa ya bahasanya Zara ya, kayak ya biasa-biasa aja dan teman-teman nggak punya kapasitas yang lebih di bidang tertentu, ya teman-teman tidak akan diingat gitu, didengar. Dalam artian begini, advokat itu nggak boleh mengiklankan dirinya loh. Nah, jadi gimana nih kita cari cara klien? Ya baik kepercayaan. Memang harus bangun koneksi dari awal, bangun kepercayaan orang dari awal. Gimana orang-orang kalau, kamu di kota mana sih? Anggaplah di kota Medan ya, contoh. Di Medan. Di Medan udah banyak banget advokat. Tapi gimana orang bisa kenal yang namanya Steven itu adalah, misal contoh ya, kalian tuh tahu ini nggak sih? Aduh, aku lupa nama law firm-nya apa. Tobi. Pokoknya ada satu advokat di Jakarta, dia itu kekhususan untuk perlindungan konsumen. Jadi semua orang, karena dia udah pernah berhasil untuk kasus konsumen, perlindungan konsumen, setiap kasus perlindungan konsumen pasti ke orang ini. Nah, kebetulan temanku di kantor hukum itu, aku lupa nama law firm-nya apa, tapi itu kan balik lagi kepercayaan dan kapasitas orang ini. Atau orang kalau misalnya mau ke corporate lawyer, pasti kayak kita aja ya, kalian bikin tuh top 10-nya corporate lawyer Jakarta, udah keluar langsung. Kenapa? Berarti memang kapasitasnya udah teruji. Atau kalau teman-teman cari lembaga bantuan hukum yang keluar, YLBHI dan LBH kantor, karena emang udah spesifik punya kapasitasnya di sana. Jadi mungkin di awal-awal teman-teman pelajari semua, tapi ya aku bilang tadi ya, ini kan aku berarti udah berapa tahun dari dunia hukum ya, 7 tahun anggap dari 2013. Ya kan nggak serta-merta teman-teman kenal aku sebagai Direktur LBH Bandung ya, tanya aja Lili, dulu zaman S1 aja kita nggak saling kenal itu. Gitu. Jadi nggak usah langsung mikir, langsung bisa terkenal dan lain. Ikutin prosesnya dengan baik dan jadilah pengacara yang benar. Gitu. Nanti teman-teman akan ini ya, teman-teman kira ya anggaplah ya tadi ada beberapa nama yang teman-teman ketik kayak Bang Anan Bui Nasution, gitu. Itu kan salah satu pendiri YLBHI. Emang dia langsung terkenal, emang dia langsung sohor gitu. Enggak, dia pasti bangun dari hal-hal kecil sampai satu titik dia akan mulai dikenal orang karena keahliannya. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih Kak Lasma dan Kak Stefan atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir, mengingat waktu juga sudah menunjukkan jam 5:05. Kepada Kak Andi Radeni Suryanata, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Halo Kak, kedengaran suara saya? Kedengeran Kak. Menurut pandangan Kakak nih sebagai advokat, ketika kepastian hukum dan keadilan bertabrakan, yang mana lebih diutamakan Kak? Menurut Kakak nih. Terima kasih. Oke. Sama, ini pertanyaannya kayak tadi tuh. Mana yang lebih penting, peraturan perundang-undangan atau norma? Keduanya penting, tapi kalau di bidang kerja saya memang pada akhirnya yang kami dahulukan menurut saya keadilan sosial sih. Jadi saya mau jawabnya keadilan. Karena seringkali aturan-aturan hukum itu dibentuk dan itu melanggar keadilan di masyarakat. Karena kan pembuat undang-undangnya masih orang ya kan. Jadi ada tuh aturan-aturan hukum yang menurut saya itu melanggar hak masyarakat atau misalnya tidak
tidak berpihak kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Jadi kalau saya sih mau jawabnya keadilan. Tapi apakah kepastian hukum diperlukan? Diperlukan. Baik, terima kasih Kak Asma atas jawabannya dan Kak Andi atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kita tutup, dari Kak Asma boleh menyampaikan closing statement atau kata-kata motivasi nih buat teman-teman semua, terutama siapa tahu di sini banyak yang mau jadi advokat gitu, Kak. Oke, jadi jangan takut jadi advokat kalau dengar advokat tuh dunianya gelap, dunianya mah serba ngomongin soal duit. Itu memang ada dan terjadi, tapi balik lagi, yang paling penting itu apapun profesinya menurut saya integritas sih gitu. Ketika teman-teman punya nilai-nilai integritas, mau teman-teman jadi advokat, mau teman-teman jadi jaksa, mau teman-teman jadi hakim, itu pasti akan bermanfaat. Nah, yang kedua, terus belajar dan mau mengembangkan kapasitas, karena yang namanya belajar nggak cukup di selama 4 tahun S1 gitu ya. Karena saya aja tuh setelah lulus, bukan masalah melanjutkan ke pendidikan selanjutnya ya, tapi ada hal-hal yang tidak saya temukan di dunia akademisi gitu, yang nggak diajar sama dosen. Jadi memang pengalaman itu juga penting. Yang berikutnya, memang mulailah membangun koneksi sebenarnya menurut saya. Membangun koneksi dalam artian itu penting karena dunia hukum itu luas banget, Indonesia itu luas banget. Terus kalau teman-teman takut gak ada kerjaan, jangan usah takut. Kang Billy aja ya, legal foundernya legal kan zaman dulu nggak ada kita yang begini-begini, tapi terinspirasi dan itu jadi peluang kan gitu. Nah, orang-orang yang bisa melihat peluang, orang-orang yang nggak akan ketinggalan menurut saya gitu. Jadi sepanjang teman-teman mau belajar dan mau berkembang dan mau investasi buat diri sendiri. Nah, investasi yang termahal apa? Itu ilmu pendidikan. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut acara apa, aduh mahal banget ini buat sertifikasi apa dan sebagainya. Memang nggak semua sertifikasi itu bagus ya. Maksudnya dalam artian gimana ya? PKPA aja ya, PKPA nggak tentu semua orang kualitasnya bagus. Tapi percayalah di semua ruang itu ada tempat-tempat belajar gitu sih. Kalau teman-teman nanya, Kak, PKPA yang paling bagus di mana? Saya nggak bisa bilang, karena itu balik ke teman-teman. Kebetulan saya ini ya PKPA-nya dulu agak bagus ya, ketemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa gitu. Tapi kalau saya memang nggak niat ya nggak akan dapat ilmu apa-apa. Terus teman-teman cuma ikut PKPA dari mungkin orang-orang dulu ngeremehin ya kayak hukum online ya, kalau sekarang kan lagi banyak nih legal kan dan sebagainya. Mereka mau bikin PKPA ikut aja gitu, karena menurut saya mah itu bukan lagi tergantung siapa penyelenggaranya sih gitu. Mau kampus yang nyelenggarain tapi kitanya juga biasa-biasa aja, nggak akan dapat ilmu juga. Itu sih sebenarnya. Jadi terus belajar, berkembang, adaptasi. Nah kayak gini ya, kemarin ada satu senior saya ngomong gini, nggak senior sih, kenalan. Karena pandemi kita jadi online. Kamu pikir kita akan kembali ke masa lalu? Nggak akan. Kita terus akan seperti ini. Mungkin kalaupun meskipun nggak pandemi, karena itu gaya hidup yang baru gitu. Jadi poinnya sih terus belajar. Halo Kak, kayaknya sinyalnya nge-lag. Oke. Sepertinya sinyal dari Kak Lasma. Oh, oke, udah jawab lagi Kak. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Kak Lasma karena udah bersedia buat hadir dan juga berbagi banyak pengalaman dan ilmu-ilmu nih buat sama teman-teman semua yang di sini. Semoga semua hal yang tadi udah kita diskusiin bareng-bareng juga bisa memberikan pencerahan dan juga motivasi untuk teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang mau jadi advokat. Nah, sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman dari Legalken. Karena kita semua tahu nih di tanggal 27 Februari akan diselenggarakan ujian profesi advokat.
Legalken akan mengadakan acara yaitu persiapan ujian profesi advokat di tanggal 18 Januari 2021. Dan kita bakal ada trial juga di tanggal 11 Januari. Di sini teman-teman, buat yang kira-kira mau lihat nih gambaran ujian profesi advokat kayak gimana, boleh banget ikutan. Bisa langsung isi aja di link yang udah dikirim sama tim Legalken di kolom komentar. Pokoknya di sini kita bisa belajar bareng-bareng persiapan mengenai ujian profesi advokat. Kemudian buat tadi pertanyaan-pertanyaan di teman-teman yang belum sempat ditanyakan, boleh disimpan dulu dan disiapkan untuk event Legalken berikutnya. Untuk pengumumannya bisa ditunggu aja dan terus dipantau terus Instagram dari Legalken di @legalken buat informasi-informasi lainnya khususnya mengenai tentang ujian profesi advokat ini. Baik, kalau begitu, saya himbau kembali kepada teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah dicantumkan di kolom komentar. Dan sudah sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya Zahra Hanifah, selaku moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Kepada teman-teman semua yang setelah mengisi absen, boleh dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Lasma. Sama-sama, sukses semuanya. Mantap. Aku izin live ya. Siap, Siap. Kak. Ikut tuh yang mau jadi advokat. Jarang-jarang ada yang bikin persiapan. Beneran, kalau ujian mah ya, ini sedikit lah ya. Bukan masalah pas PKTA-nya, pas persiapan ujiannya nggak ya. Bocoran. Terima Ya kasih. udah. Semua sehat-sehat ya.